A day in my life di kampung. Nah, hari ini aku mau panen-panen tumbuh-tumbuhan yang ditanam di belakang rumah orang tuaku di kampung. Nah, ini ada daun kemangi. Aku mau panen-panen dulu nih. Ini biasanya aku makannya pakai sambal belacan sobat kepo atau sambal terasi. Nah, ini ada pohon jambu biji aku tetapi belum berbuah. Ini dicangkok, semoga nanti lekas berbuah ya. Next kita ke pohon selanjutnya. Nah, di sini aku ada tanaman bayam Brazil sobat kepo. Kalian udah pernah belum melihat tanaman seperti ini? Nah, ini termasuk bayam-bayaman ya. Asalnya dari Brazil sesuai namanya. Ini aku mau panen. Nah, lumayan subur kan di belakang rumah orang tuaku di kampung. Yuk kita panen-panen yuk. Ini biasanya dimasaknya itu kayak bayam biasanya, direbus atau dicampur menggunakan mie instan. Ini agak sedikit renyah dari bayam biasanya ya. Nah, ini katanya enak. Aku kemarin udah pernah nyoba sih, ya lumayan enak sih tuh dimakan. Tuh, kalau mau ngebibitinnya mudah sekali. Ini ambil dahannya ini, terus ditancapin aja di tanah. Mudah sekali kok perkembangannya. Tumbuhnya juga gampang. Tuh. Tapi emakku belum pernah kayaknya makan ini, jadi aku ambil aja. Dia ini semakin diambil pucuknya nanti semakin subur karena dia ada tunasnya seperti ini. Tuh. Yuk kita ke pohon selanjutnya. Di sini juga ada pohon pucuk idar kalau di Bangka namanya. Kalau di tempat sobat kepo apa? Ini pucuknya digunakan itu yang lagi muda itu. Nah, yang muda-muda ini dipakai untuk lalapan bisa, untuk campur namanya masakannya lempah darat juga bisa. Nih, lagi berpucuk muda. Aku mau ambil beberapa. Ini juga dimakan menggunakan sambal belacan juga enak sobat kepo. Nih, diambil kayak gini. Enak banget. Tuh. Nih, daunnya seperti ini. Next ya, kita ke pohon selanjutnya. Nah, hari ini ada tumbuhan kates Jepang. Ini sejenis kita lihat pohonnya kayak pohon pepaya ya, tapi ini bukan pohon pepaya sobat kepo. Ini sejenis umbi-umbian atau pohon singkong. Kalau direbus daunnya itu nggak pahit sama sekali. Nah, kita bisa lihat sih batangnya. Batangnya kayak pohon singkong ya, tapi ini daunnya kayak pohon pepaya. Jadi kalian jangan terkecoh. Ini nggak pahit kok, enak kalau direbus nih. Terus atau ditumis juga enak juga. Wow. Kalian bisa petik kayak ini. Nih, tuh. Next kita ke tumbuhan selanjutnya. Oh ya, aku baru dapat segini aja. Next besok kita panen-panen lagi. Yuk kita panen pohon selanjutnya. Ini ada pohon daun salam. Nah, ini ada pohon daun salam kampung sobat kepo. Bedanya apa? Karena daun salam ini ternyata ada dua jenis pohon salam. Yang satunya daunnya lebar dan satunya itu daunnya agak kecil seperti ini, kecil memanjang. Nah, ini daun salam kampung namanya. Ini lebih wangi daripada daun salam yang daunnya agak lebar-lebar itu. Nah, di sini aku mau petik. Ini bisa disimpan, bisa dikeringkan untuk bahan masakan, wangi. Kalau kalian mau ngerendang, kalian bisa menggunakan daun ini biar masakannya jadi wangi. Kita petik-petik dulu. Nih. Tuh. Nah, di pohon selanjutnya, di samping pohon daun salamnya, di sini ada pohon mangkok-mangkok. Siapa yang masa kecilnya bermain dengan pohon ini, yang bentuknya kayak mangkok? Ayo, nostalgia yuk pada masa kecil. Ya, ini pohon ini ketika aku masa kecil dulu, pohonnya bisa dijadikan kayak mangkok-mangkok ketika bermain masak-masak. Jadi pohon ini nostalgia banget. Nah, di sini ada pohon sirih. Pohon sirih ini digunakan juga untuk
herbal-herbalan, ini direbus. Atau untuk makan buah pinang. Ada yang pernah nggak makan buah pinang yang rasanya agak lumayan sepet-sepet sih? Nih, daunnya itu dimakan. Ini berguna banget loh. Harus ada nih tanaman yang harus ditanam dekat rumah. Next ya, kita ke pohon selanjutnya. Nah, di sini ada pohon singkong. Ini namanya di Bangka pucuk ubi. Ayo sini di siapa yang hobi banget makan pucuk ubi? Ini biasanya direbus terus ditumis. Enak banget nih. Wow, subur-subur ya. Besok kita petik. Terus di samping ini ada juga pohon cincau hijau. Ini cincau hijau batang. Nah, ini daun ini digunakan untuk membuat cincau yang warnanya hijau. Yang di pasar-pasar itu cincau hijau ya dari pohon ini, sobat kepo. Kalian udah pernah belum lihat pohon untuk membuat cincau hijau ini? Nah, sekarang aku berada di depan pohon markisa, sobat kepo. Ini aku mau panen pohon markisa. Udah ada yang merah-merah kan? Nah, itu ternyata ada yang begituan, sobat kepo. Kita ambil ya. Ini udah pas banget nih dibuat sirup. Tuh, banyak yang jatuh. Nah, besar-besar sekali ternyata yang jatuh. Kita ambil ya. Panen-panen buah markisa. Nih, kita petik sobat kepo. Tuh, mudah kan ngambilnya. Ini udah mateng. Kalau udah berwarna merah ini udah mateng. Ini warna merah ya. Bisa komen-komen nih. Tuh, ini juga ada. Udah mau matang juga. Tuh, udah kuning. Kita petik aja ya. Ini udah agak buruk ya. Kita cari. Atau masih ada yang jatuh. Nah, itu ada kayaknya yang jatuh-jatuh sobat kepo. Tuh, udah gugur buahnya. Tuh, jadi nomor satu lagi. Wah, banyak panen-panen. Lumayan kan? Dapet buahnya segini. Masih ada nggak ya di atas-atas? Karena aku tuh nggak kelihatan. Kita keliling, siapa tahu nanti banyak buahnya. Tuh, ada lagi sobat kepo. Petik ya, ambil nih. Nih, ini bunga markisanya. Udah pernah lihat belum sobat kepo bunganya seperti ini? Masya Allah. Sekian dulu ya panen-panen kita. Oh ya, sebenarnya aku mau ngambil tanaman satu lagi nih, namanya keladi. Ini biasanya dimasak tuh. Bisa kalian lihat. Nih, diambil batangnya untuk dimasak. Ini juga ada pitolot, obat herbal untuk menyehatkan mata. Sekian dulu ya panen-panen kita di kampung. Jangan sampai selesai sobat kepo, aku panen-panen di kampung. Wassalamualaikum.